Beri kemuliaan buat Bapak Yahweh yang luar biasa. Nama Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih, saya undang jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bergembira sama-sama di hari ini Bapak Ibu. Kita boleh mengingat kembali bahwa kelahiran Dia ke dunia ini telah menjadi jawaban bagi kita semua. Yeshua HaMashiach telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Nama Tuhan, mari jemaat Tuhan terkasih. Kita mau angkat pujian ini sama-sama katakan, hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah, haleluya. Hai dunia, alukan Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Haleluya. Puji nama Tuhan, katakan, hai dunia, gembiralah, haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah. Hai dunia, Rajamu penebus, Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah. Sekali lagi, bersorak-soraklah terus. Beri kemuliaan buat Yahweh yang luar biasa, yang lebih meriah lagi bagi Bapak Yahweh. Nama Tuhan. Sama-sama di tempat ini kita sama-sama mau menyembah Tuhan kita sebagaimana kita memanggil namanya yang kudus, ya Yahweh, Tuhan kami. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap karya luar biasa yang udah Tuhan kasih buat kami semua di tempat ini. Segenap hati kami Bapak Yahweh, kami mau katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Yahweh Tuhan kami, ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Jemaat GKRI Sola Gracia, segenap hati kita mau sama-sama katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Amin. Karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Oh ya Yahweh, ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan
atas seluruh bumi, atas seluruh bumi dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Haleluya. Engkaulah Yahweh yang berkata, Engkaulah Yahweh yang layak disembah. Holy Spirit Lord Yahweh, Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami ya Bapa. Oh haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Elohim. Kami bersyukur ya Aba Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Aba Yahweh. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu, sebab begitu besar kasih Yahweh akan dunia ini, yang menyelamatkan anak-anaknya yang percaya. Kami bersyukur ya Aba Yahweh. Ya Yahweh, Tuhan kami, betapa mulianya namamu ya Bapa, namamu Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh buskai jemaat. Katakan ya Yahweh, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi dimuliakan, 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 dimuliakan. Kami undang hamanya Bapak Gembala untuk mentahbiskan ibadah Natal pada hari ini. Bumi beri kemuliaan buat Yahweh yang lebih dahsyat. Haleluya. Yang mulia Elohim, yang kudus, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Masiah, yang telah menjadikan kami anak-anak. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Terima kasih hari ini secara khusus kami ada bersama-sama dalam persekutuan untuk mengucap syukur, mengingat peristiwa yang sangat ajaib, karya kasih-Mu yang luar biasa, di mana Engkau telah memberikan putra-Mu yang datang dalam rupa manusia, supaya kami beroleh kehidupan yang baru, ditebus, dijadikan anak-anak, sehingga kami memiliki keluarga surgawi juga. Bapak terima kasih, karena itu kami menyerahkan ibadah kami dengan dalam pengasihan-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah kami Tuhan. Engkau menjamah kami Bapa, menyingkapkan kebenaran, dan biarlah maksud daripada hati-Mu itu boleh kami terima, dan kami boleh miliki, dan kami akan bawa, supaya kami juga dapat membawa Yesua kemanapun kami berada, sehingga Tuhan dimuliakan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Bapa terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Kami menyerahkan semua kami yang berbagian dalam pelayanan Tuhan. Berkati kami dengan belas kasih dan kemurahan-Mu, supaya kami dilayakkan oleh-Mu Tuhan untuk menjadi hamba-hamba-Mu, melayani-Mu Tuhan, membawa umat-Mu
memuji, menyembah-Mu, dan juga mendengar firman-Mu. Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat terkasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau mungkin pribadi lepas pribadi kita menyadari kalau tahun ini, kalau saya pribadi sih saya yang merasakan cepat sekali ya tahun ini. Ada yang mungkin merasakan itu, apalagi yang mungkin Bapak Ibu bekerja dimanapun itu, Senin Jumat bekerja, apalagi ada yang Sabtu Minggu bekerja, tiba-tiba udah hari Senin lagi. Kalau memang firman Tuhan berkata segala sesuatunya semakin dipercepat, memang ya kalau yang Maha Kuasa sudah berkata seperti itu pasti akan semakin dipercepat Bapak Ibu. Dengan waktu yang ada saat ini kita boleh maksimalkan waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kita maksimalkan, senantiasa melayani Dia, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Dia. Sebagaimana pesan di gereja kita untuk tetap terus berada di hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Apapun itu, mungkin di tengah perjalanan, di tengah kita berusaha, di dalam kita naik kendaraan umum, mungkin lagi berdiri naik KRL, tetap harus dalam hadirat Tuhan. Karena kita gak ada yang tahu ya Bapak Ibu, serangan dari manapun yang kadang bisa mengecoh kita. Tapi biar anak-anak Tuhan, senang ya hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Naikkan rasa ucapan syukur, kita beri tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Saya sendiri kayak tim panitia ngerasa kayak belum lama kita ngadain Natal di tempat ini, tapi udah ada perayaan Natal lagi. Nanti kayaknya tahun depan gak berasa. Ntar tiba-tiba mungkin si Gavi udah berdiri depan sini, saya juga gak tahu gitu ya. Jadinya segala sesuatunya dipercepat. Kita pun anak Tuhan boleh terus makin cepat melayani Dia. Selalu kalau kata Bapak Gembala semakin cepat dengar apa kata Tuhan ya. Jangan ngomong entar besok gitu kan. Sehingga kita boleh sama-sama terus cepat menanggap apa pesan Roh Kudus buat pribadi lepas pribadi kita. Kita angkat pujian ini sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kaulah Raja yang menghancurkan segala kutuk. Kita angkat pujian ini tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari jemaat GKRI Sola Gracia katakan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyata. Amin, haleluya. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, haleluya. Satu hati kami nyata. Kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, amin, atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Kita bangkit berdiri sama-sama, yuk katakan, terpujilah Engkau ya Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, amin, haleluya. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Say oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh,
bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat, dan memerintah untuk selamat. Sekali lagi, dan memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan buat Yahweh Elohim yang dahsyat. Haleluya. Lebih meriah bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Biarlah nama Bapak Yahweh yang semakin diagungkan dalam hidup kita. Haleluya. Still showing up at the tomb of Lazarus.
bersukaria, turun semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, lihat yang lahir, Gajah Bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terang yang ilahi, terang yang ilahi, Tuhan yang sejati turun menjadi manusia. Tuhan sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita mau katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, lihat yang Raja Bala sorga, Raja Bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terang yang ilahi, haleluya. Terang yang ilahi, Tuhan yang sejati turun menjadi manusia. Tuhan sendiri dalam rupa sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kelahiran Yeshua diceritakan dengan sangat baik. Sampai saat ini kita masih merindukan kisah ini. Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Pendaftaran yang pertama ini terjadi ketika Kirenius memerintah atas Syria, dan semua orang pergi masing-masing ke kotanya sendiri untuk didaftarkan. Dan Yusuf pun naik dari Galilea, dari kota Nazaret ke Judea, ke kota Daud yang disebut Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan garis keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, wanita yang telah dipertunangkan dengannya, yang sedang mengandung. Dan terjadilah ketika mereka berada di sana, waktu untuk bersalin telah digenapi. Dan dia melahirkan anaknya laki-laki yang sulung, dan dia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam kalungan. Dan di wilayah yang sama, para gembala sedang tinggal di padang dan melakukan jaga malam atas kawanan ternak mereka. Dan tampaklah seorang malaikat Yahweh tiba-tiba berdiri di dekat mereka, dan kemuliaan Yahweh menyinari mereka, dan mereka dicekam ketakutan yang luar biasa. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasya, Tuhan di kota Daud.
Dan malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, karena lihatlah, aku memberitakan kabar baik kepadamu, suatu sukacita besar yang akan terjadi bagi segala bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, engkau akan menemui seorang bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba ada bersama malaikat itu sekumpulan bala tentara surga sambil memuji Elohim dan berkata, "Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan." Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudari sekalian, dengan segenap hati kita mau angkat pujian, katakan, "Gita sorga bergema." Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Segenap hati jemaat Tuhan sekali katakan, "Gita sorga bergema, lahir Raja mulia." Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja damai, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kelahiran Yeshua sudah dinubuatkan ribuan tahun lalu melalui nabi-nabi dan hamba-hambanya. Bahkan kedatangan Tuhan Yeshua kedua kalinya sebagai hamba Tuhan dan Raja juga sudah diceritakan supaya kita semua berjaga-jaga. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Lihatlah, perawan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan dia akan memanggil namanya Immanuel.
Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang berdiam di tanah bayangan kematian, terang telah bersinar atas mereka. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wahyu 22 ayat 13. Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Wahyu 22 ayat 20. Dia yang mempersaksikan hal-hal ini berkata, benar, aku datang segera, amin. Benar, datanglah ya Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita semua siapkan hati kita. Kita mau memaknai Natal tahun ini untuk menjadi perenungan bahwa begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita kadang tidak sesuai dengan jalan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia bersama kita. Kita mau bangkit berdiri, saudara. Kita mau nyatakan kerinduan kita pada Sang Penasihat ajaib. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Nyatakan pujian ini lebih dalam lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bermanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian
pujian penyembahan ini. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas keajaiban-Mu, perkara-perkara-Mu, perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, inilah yang kami rindukan Tuhan. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian, saya panggil hambanya. Kepadamu Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini waktunya kami mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang akan mengerjakannya bagi kami. Telinga kami diberkati, hati kami diberkati untuk menangkap, menyimpan, dan juga membuat hidup kami terus diubahkan oleh kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masias kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Ini sebenarnya tidak ada ya dalam persiapan saya yang saya sampaikan ini. Singkatnya begini. Tahun depan itu kita harus mulai dengan membawa Yesua. Ya. Tahun depan mulai membawa Yesua untuk ditaruh di tempat yang Yesua belum ada. Itu tadi saya dapat pesannya. Nah, sebelum saya bacakan firman Tuhan, saya bacakan dulu firman Tuhan dari Matius pasal 2, 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin. Dialah yang akan mengembalakan umatku Israel. Natal itu adalah pemberian, ya. Jadi itu adalah pemberian terbesar dari Elohim kepada manusia. Kenapa Natal itu harus ada? Kalau kita melihat kembali jauh sebelum itu, bagaimana ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka di hari itu sebenarnya hubungan yang sangat akrab dan karib antara Adam dan Tuhan itu menjadi terputus. Nah, jadi hubungan itu menjadi terputus. Nah, sejak hari itu manusia itu mengalami kesusahan, kesengsaraan, rasa takut, kesepian, dan banyak hal yang negatif. Jadi kalau saudara alami seperti itu normal, itu karena Anda adalah manusia keturunan Adam. Lalu kemudian Tuhan sejarahnya itu dia mengasihi ciptaannya.
Bukan tanah yang dia ambil dia bentuk itu. Karena tanah itu dia kembali ke tanah. Tapi yang Tuhan kasihi dari manusia adalah itu napas dari dia. Itu yang napas yang dihembuskan. Napas Tuhan itu bersifat kekal. Jadi bersifat kekal bisa di neraka, bisa di sorga kembali. Makanya dikatakan bahwa ketika Yesus datang, dia memberikan hidup. Jadi sebenarnya sebelum kita terima Yesus, kita punya hidup satu. Hidup anak Adam. Nah, tadi sudah dikatakan ada percepatan waktu. Ya, kita nggak terasa. Itu kalau hidup anak Adam saja merasa percepatan waktu, apalagi nanti kalau kita terima hidup yang baru. Jadi ada dua kehidupan. Ada hidup yang membawa kita ke sorga, yaitu hidup yang diberikan oleh Yesus. Dan dia memiliki waktu yang berbeda, menuntut waktu yang berbeda, tapi kerelaan dari kita untuk merespon atau memberikan atau mengiyakan. Nah, jadi kita memiliki hidup anak Adam pertama, lalu kemudian ketika Elohim memberikan putranya dan itu kita terima, maka kita memiliki kehidupan baru. Kehidupan yang memiliki tabiat kerajaan sorga yang berseberangan dengan tabiat anak manusia, anak Adam yang pertama tadi. Jadi itu menjadi satu perjalanan panjang yang bisa menjadi cepat, bisa menjadi lambat. Lalu kemudian kita bergeser lagi setelah dia berikan Yesus dan kita terima, kita akan berjalan dengan firman Tuhan. Itu pertama. Berjalan dengan firman Tuhan dengan pengetahuan. Atau istilah orang yang belajar teologi, kita berjalan dengan logos. Yang bisa membuat kita mati, bisa membuat kita hidup. Nah, itu sebabnya kalau firman bicara firman, kita belum tentu bisa hidup atau bisa mati. Contohnya, Petrus berjalan di atas air. Anda baca firman, ada Petrus berjalan di atas air. Lalu engkau mencoba berjalan di atas air dan tenggelam. Itu bicaranya bisa bahaya. Nah, kapan itu tidak bahaya? Maka kemudian Yesua berkata, tunggu dulu. Nah, kalau Roh Kudus diberikan kepadamu, kalau Roh Kudus turun kepadamu, maka dia akan ambil ubah logos itu menjadi rema yang akan membuat engkau bisa melangkah, berjalan di atas badai, di atas padang gurun, di atas lembah curam. Engkau bisa berjalan karena rema akan menolongmu, membuat engkau bisa berdiri tegak meski engkau ada di tempat yang paling curam sekalipun. Itu rema. Jadi dia memberi kehidupan. Rema adalah logos yang diberikan kepada kita, lalu kita dituntut untuk melakukan. Apakah itu perkara yang tidak masuk di akal, maka itu menjadi sesuatu yang menantang kita untuk melompat keluar dari Adam pertama kepada Adam kedua. Nah, kita berjalan seperti Yesua berjalan. Jadi ada dua kehidupan itu. Nah, kehidupan yang kita terima dari Yesua tidak otomatis membuat kita menjadi sukses sebagai anak kerajaan. Dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan iman, dibutuhkan kepercayaan yang teguh, yang tidak terombang-ambing. Dibutuhkan seperti itu. Kalau kita bagi dari 12 murid Yesua, waktu mereka menghadapi kegoncangan di danau itu, dihantam badai, kan kita mendengar cerita itu. Bagaimana kemudian satu dari 12 itu, yaitu Petrus, dia berjalan melompat keluar ke air dan kemudian berjalan. Kenapa? Karena dia melihat kepada logos lalu bicara. Nah, lalu bicara dan kemudian logos itu bicara ke dia. Mari katanya. Itulah yang disebut rema tadi. Jadi waktu kita melakukan atau hendak melakukan apapun itu,
Maka yang kita butuhkan adalah rema dari Tuhan. Itu sebabnya kita butuh persekutuan yang terus menerus. Yang pertama adalah pada waktu kita menerima Yesua dalam kehidupan kita, maka dia tinggal di dalam hidup kita. Lalu karena Yesua itu selalu bersekutu dengan Bapanya, maka kita ketika terima dia, kita dijadikan anak oleh Bapa kita yang di sorga. Kita menjadi anak karena kita menerima anak tunggalnya. Nah saat itulah kita memulai perjalanan baru sebagai Adam kedua tadi. Yaitu kita memiliki rasa cinta yang dialirkan oleh Yesua tadi. Lalu kita mulai cinta kepada Yesua. Kita mulai bangun kepada dia. Tapi tubuh ini tidak terima itu. Tubuh ini meronta. Tubuh ini sudah terbiasa tidur. Tubuh ini sudah terbiasa melakukan apapun yang dilakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Dan tubuh menolak hal-hal yang baru yang masuk dari kerajaan sorga. Maka dibutuhkan pilihan kepada kita. Apakah saya mengizinkan tubuh terus memimpin dengan kesadaran, atau saya akan berjuang lalu kemudian mulai masuk dalam kehendak Tuhan. Itu perjuangan, itu pergumulan. Dan itu akan sepanjang waktu. Karena setiap hari ada saat sepi. Kalau kita lihat Injil mengatakan begini. Lalu Yesua pagi-pagi sekali waktu sepi dia bangun mencari tempat dan bersekutu dengan Bapanya. Dan itu akan terulang kembali dalam kehidupan kita. Setiap waktu, setiap pagi. Kita akan mulai mencari tempat yang sepi. Lalu kita mulai masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa. Kenapa? Karena ada Yesua yang memberikan kekuatan dan kemauan cinta kepada Bapa tadi. Jadi tidak otomatis itu. Tidak otomatis Anda akan menjadi bebas, merdeka, lalu menjadi pejuang yang tangguh. Tidak. Ada dan dibutuhkan kemauan yang betul-betul akan membuat hidupmu menjadi berubah. Ketika kau izinkan Yesua menjadi bertumbuh lebih besar dan aku Adam pertama menjadi berkurang dan menjadi kecil. Jadi seperti itu perubahannya. Dan itu terus menerus. Setiap tambah Yesua maka pengurangan Adam yang pertama tadi. Sehingga Adam semakin tidak berdaya dan kita berjalan dalam kuasa dan anugerah Tuhan. Itu dia. Maka kita mulai dengan Bethlehem. Saudara tahu Lumban Rambing? Bukan keluarga saya ya. Ada tahu Lumban Rambing? Enggak ya? Oke. Lumban Rambing itu tidak terkenal. Yang tahu itu cuma saya. Itu kampung kami yang jauh dari keramaian. Namanya Lumban Rambing. Dan dia tidak terkenal. Yang membuat Yerusalem terkenal, Bethlehem terkenal, itu karena Yesua lahir di sana. Kalau Yesua lahir di Lumban Rambing, maka Lumban Rambing mendunia. Saudara tahu dampak besar. Ketika kita membuka hati, izinkan dia pimpin kita, maka akan terjadi hal-hal yang mustahil terjadi. Itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Abraham itu pengusaha sukses. Pengusaha sukses di Ur Kasdim. Dia sudah dikenal di sana. Tapi Abraham itu hanya tokoh yang biasa-biasa saja. Yang tidak akan pernah kita kenal. Kenapa kita kenal Abraham yang menjadi Abraham itu? Karena dia membuka hatinya dan mau menerima tantangan untuk memulai perjalanan baru hidup bersama dengan Elohim. Apa yang terjadi dengan kawan kita Herodes? Saudara tahu Herodes itu? Kenapa dia menolak Yesua?
Padahal dia sudah bertanya kepada ahli Taurat. Di mana sebenarnya? Kita sudah baca itu ada lahir di Yerusalem dan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Maka Herodes mencari cara untuk membinasakan Yesua. Kenapa? Karena dia takut kehilangan pengaruh dan kuasa. Dia takut kehilangan sumber-sumber hidupnya yang mewah tadi. Kenapa orang menjadi gamang dan sungkan untuk mengikut Yesua? Karena dia melihat dirinya, kebiasaannya, cara hidupnya. Dan itu dia berpikir kalau aku percaya terima ikut dia, maka aku akan mengalami penurunan, pengurangan. Herodes tidak pernah bisa membayangkan kalau dia terima Yesua, maka kerajaannya akan diberkati. Usahanya akan jauh diberkati. Seperti Abraham yang diubah menjadi Abraham. Dia kemudian diberkati untuk menjadi berkat. Itu perubahan. Itu perubahan Bethlehem, kota kecil yang tidak dikenal, itu menjadi terkenal mendunia karena Bethlehem tempat kelahiran Yesua. Jadi tidak mungkin kita yang menerima Yesua itu tidak akan berubah. Akan ada perubahan, akan ada pergolakan, minimal dimulai dalam pikiran kita. Akan ada pergolakan. Dan ketika itu dijadikan sebuah tantangan oleh Tuhan untuk menjadi pilihan, kita bisa menjadi berhenti, mentok, dan mundur. Atau kita melangkah dengan iman, melewati batasan pikiran, pertimbangan kita. Itu sebabnya Yesua berkata dengan lantangnya, barang siapa takut kehilangan. Barang siapa takut kehilangan karena aku, dia tidak akan layak untuk aku. Kenapa orang takut kehilangan? Karena dia pikir dengan mengikuti, dengan mempercayai firman, dengan melakukan firman, maka dia akan alami kehilangan-kehilangan. Tidak seperti itu. Karena Tuhan, dia punya sumber untuk tiap kita berbeda. Tapi dia tidak pernah punya sumber untuk membuat kita menjadi sengsara. Tidak pernah. Tidak ada sumber dari Tuhan untuk membuat kita sengsara. Karena dia sendiri berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup untuk diberkati menjadi berkat. Mempunyai kehidupan yang melampaui ukuran kita. Mempunyai kehidupan yang memberikan orang lain menjadi terberkati karena kehadiran kita. Saya mau bersaksi dulu. Sedikit ya, karena tahun depan kerjanya keras. Jadi kebetulan Bu Ois ada di sini, jadi dia tahu, tapi walaupun tidak tahu persis di hati saya waktu itu. Jadi waktu kami ada di Gunung Kunti ya, di Sumedang, saya ingat persis itu. 1 hari sebelum hukuman Ahok diputuskan. Saudara tahu waktu itu berseliweran itu kabar-kabar hamba Tuhan semua kebanyakan yakin bahwa Ahok tidak akan dihukum. Itu keyakinan. Saya bertanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana dengan anak itu? Saya enggak bilang Ahok. Kenapa? Karena saya kan kadang-kadang dekat juga sama Tuhan. Kan Bapak dia. Bagaimana dengan anak itu? Lalu Tuhan tunjukkan waktu Gamaliel berkata, adalah lebih berguna 1 orang mati daripada seluruh bangsa ini binasa. Lalu saya katakan, Ahok dihukum. Itu saya taruh ke Facebook waktu itu. Kemudian Ahok dihukum. Jadi sehari sebelum Ahok dihukum, saya sudah beritahu ke dunia, Ahok dihukum. Nah, apa hubungannya? Hubungannya begini. Pada waktu kasus di Cilegon, nah waktu penolakan gereja, kan
semua banyakan itu menuntut supaya itu diberikan, diizinkan segala macam. Saya bertanya sama Bapak. Saya bilang, Bapak, bagaimana cara mengatasi itu? Lalu saya dikasih tahu begini, satu-satunya cara mengatasi itu adalah dengan masuk ke dalam dunia mereka, memberitakan Injil satu demi satu. Perorangan masuk ke dunia mereka. Dan itu akan sangat efektif. Lalu Tuhan perlihatkan kepada saya lilin yang sedang hidup. Banyak lilin. Dan disimpulkan itu 1000 lilin, 1000 gereja. Itu yang saya dapatkan dari Tuhan. Jadi 1000 lilin, 1000 gereja di kota Cilegon, kota pertama dari komunitas yang tidak percaya yang akan tumbuh menjadi kota yang percaya. Itu, maka tahun depan saya akan mulai masuk ke sana. Tapi yang di sana itu tidak akan tinggal. Tidak akan tinggal itu. Walaupun kemarin saya dikasih tahu lagi, orang-orang yang terhubung dengan saya itu sudah didata. Jadi orang-orang yang sering saya ketemu, kumpul-kumpul, itu sudah didata oleh yang berurusan dengan itu. Tapi saya sih tidak masalah. Cuma yang masalah adalah teman saya di sana. Kasihan. Mungkin belum siap. Jadi seperti itulah katanya. Nah, kita kembali. Waktu kemudian kita menerima, kita menjadi tempat kelahiran Yesua. Maka kita memiliki dua kehidupan yang kalau kita izinkan, nah satu, maka yang satu akan mengalami pengurangan. Kita izinkan yang satu mendapat kelebihan, yang satu mendapat pengurangan. Akan terus seperti itu. Nah, jadi kemudian maka ketika kita izinkan dia bergerak memimpin kita, maka kita mulai memiliki satu dunia yang baru di mana Elohim yang adalah Bapa itu dia bersama dengan Yesua putranya dan Roh Kudus itu menjadi hadir dalam kehidupan kita. Untuk apa? Waktu Yesua berkata kepada para muridnya, tunggu. Karena engkau akan tidak berhasil dalam misiku kalau bukan Roh Kudus yang akan menolongmu. Kita tidak akan berhasil. Makanya kalau kita bergantung kepada Logos, kita bisa menjadi susah, menjadi belum tentu bahagia. Belum tentu berhasil. Tapi kalau Roh Kudus yang tunjukkan kita perkataan Tuhan, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita. Bukan saja dalam rema yang dia berikan, tapi juga dalam hikmat untuk menolong kita lebih tepat dan berhasil dalam menggunakan waktu dan juga memperpendek jarak yang akan kita tempuh. Kenapa? Karena dia akan membuat kita menjadi sangat efektif. Itu Roh Kudus. Jadi kita akan menjadi orang yang berbeda. Bukan menjadi orang yang seperti dulu lagi. Hati kita, pikiran kita itu akan terus dibaharui karena kita sejak lahir memiliki pikiran-pikiran negatif yang terus menerus memperjuangkan untuk keuntungan diri kita sendiri. Maka kita tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Barulah setelah kita terima Yesua, maka kita diberkati oleh dia untuk menjadi berkat. Artinya kau memiliki banyak hal yang lebih dari semula. Dan kau menjadi orang yang suka memberi. Karena Elohim memberikan putranya kepadamu, maka kau juga akan memberikan sesuatu yang sangat
baik dan indah untuk sesama manusia. Itu kekayaannya. Kenapa orang Kristen tidak banyak yang kaya dalam hal memberi? Saudara tahu? Karena dia tidak izinkan Yesua itu menjadi sesuatu barang yang berharga pemberian Tuhan. Dia kurang menghargai, dia kurang mengerti, dan dia takut mengerti dengan baik. Dia takut mengerti. Nanti kalau aku tahu firman Tuhan, jadi aku nanti sepertinya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi dia mencoba menjaga jarak dengan Yesua. Kalau kita menjaga jarak dengan Yesua, maka Roh Kudus tidak akan pernah diberikan kepada kita. Walau kita bisa nyanyi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita bisa nyanyi 3 kali sehari seperti resep dokter. Tapi Roh Kudus tidak akan pernah bisa hadir karena kita menjaga jarak dengan Yesua. Kalau kita izinkan dia bebas, dia pimpin kita, maka Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Dengan demikian, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bagi keluarga, bagi suku, bagi bangsa, dia akan buat kita menjadi seperti Abraham menjadi Abraham. Abraham gagal. Bukan berarti dia orang yang hebat. Kalau saudara baca di perjanjian lama, Abraham itu adalah produk gagal. Tapi di perjanjian baru, dia itu luar biasa. Daud itu gagal di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, itu dia produk luar biasa. Kenapa? Karena penghapusan dosa, pengampunan dari Tuhan, itu dia tunjukkan dalam perjanjian baru. Itu sebabnya kita harus mulai belajar tentang bagaimana membuat Yesua itu tinggal dalam hati kita dan bertumbuh memimpin hidup kita. Itu Yesua. Jadi Roh Kuduslah yang sangat berperan. Untuk apa? Nah, ketika kita membuka Yesua, izinkan dia memimpin hidup kita, maka kita kota kecil, makhluk kecil yang tidak memiliki sesuatu yang luar biasa itu akan diubahkan oleh Tuhan. Engkau tidak bisa mengampuni dan orang lain tahu engkau pendendam, engkau pemarah. Ketika Yesua datang, karena Bapa berikan itu kepadamu dan kau terima dan kau sukakan pemberian Bapa itu, maka kesukaanmu itulah yang mengubah tabiatmu karena engkau punya gen yang baru. Karena kau punya kehidupan yang baru. Karena kau yang punya cinta yang baru, cinta yang dari Tuhan. Itu akan memampukan kau untuk melepaskan pengampunan, mengampuni orang. Lalu orang yang tahu tabiatmu yang sangat buruk itu, dia terpesona. Bagaimana mungkin orang ini bisa berubah? Bagaimana mungkin dia bisa berubah? Aku kenal betul dia. Aku tahu orang tuanya pendendam. Aku tahu anaknya juga pendendam. Tapi bagaimana dia bisa berubah? Orang tidak akan pernah tahu karena dia tidak punya Yesua. Maka kau yang memiliki Yesua itu, kau bawa Yesua dan bagikan kepada dia. Lalu Yesua menyeberang ke sana. Dan kau masih tetap memiliki Yesua. Karena ketika kau sampaikan Yesua ke orang dan orang terima, Yesua tidak berkurang dalam hidupmu. Tapi Yesuamu itu makin perkasa, makin luar biasa. Kenapa? Karena dia Elohim. Itu sebabnya ketika dia datang, dia berkata kepada kita, berikanlah apa yang telah kau terima daripadaku dengan cuma-cuma. Maka berikan itu juga dengan cuma-cuma. Jadi perjalanan hidup yang panjang, hidup Adam pertamamu tidak akan pernah bisa kau bagikan ke orang. Karena itu negatif semua. Itu akan berbenturan dengan orang lain. Berbenturan. Tapi kehidupan yang kedua, pemberian Elohim yang adalah putranya diberikan kepadamu, maka kehidupan itulah yang bisa kau bagikan.
Tidak akan pernah berkurangan. Makin kau bagikan, makin baik, makin indah hidupmu, makin luar biasa. Itu tidak akan pernah berkurang. Jangan takut. Jangan menghemat. Saudara tahu banyak orang menghemat firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Karena dia merasa ini sangat baik. Jadi dia akan tahan. Tunggu waktunya. Jangan hemat. Saya tidak peduli apakah besok ada atau tidak yang baik. Tapi yang jelas besok pasti ada yang baik. Jadi saya tidak pelit. Itu Bethlehem. Saya suka lupa. Selalu bilang Yerusalem. Nah, Bethlehem itu kota kecil. Sama dengan kita yang tidak dikenal dan tidak diminati. Tidak diminati. Tapi ketika dia datang, maka kau akan diharapkan kedatanganmu. Maka firman Tuhan akan berkata tentang dirimu. Berbahagialah mereka yang datang dalam nama Yahweh. Yang datang membawa perdamaian. Engkau akan ditunggu, dinanti-nantikan. Walaupun ada orang yang menolakmu, memang itu harus terjadi. Tapi penolak-penolakmu juga, mereka dalam hatinya akan kagum. Bagaimana orang ini bisa berubah? Bagaimana orang ini akan kuat? Bagaimana Petrus dipandang oleh para ahli di Yerusalem? Bagaimana mungkin orang awam ini yang tidak terpelajar ini bisa berkata-kata seperti itu? Mereka kagum dalam hatinya. Mereka kagum dalam persekutuan mereka tentang anak-anak Tuhan tadi. Mereka mengakui kehebatan luar biasa dari para hamba Tuhan itu. Meskipun itu tidak terpelajar. Jadi kita akan diubahkan oleh Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang akan terus mendampingi kita. Itulah Roh Kudus. Yang menginsapkan kita. Yang dia berkata jangan takut. Karena pada waktu itu juga aku bisa mengatakan hal itu kepadamu. Jangan takut. Itu luar biasa Roh Kudus itu. Dia bukan roh yang pengetahuan terbatas, tidak. Dia Roh Kudus yang bisa membuat kita terpesona karena kita mendapatkan jawaban kata-kata baru untuk disampaikan. Itu Roh Kudus. Kalau engkau tidak izinkan Yesus memimpin hidupmu, engkau tidak akan temukan itu. Engkau hanya temukan kata-kata berhikmat dari orang yang pernah mengatakannya. Tapi kalau kau biarkan Roh Kudus memimpinmu, engkau akan dengarkan dia, engkau akan tahu keajaiban luar biasa. Sangat luar biasa. Saya tidak pernah pikirkan Cilegon. Kapan saya pikirkan itu? Tapi Roh Kudus tunjukkan sesuatu jalan. Sangat luar biasa. Saya tidak pernah pikirkan Jampang. Tidak pernah. Cuman karena kasihan aja sama kawan. Kawan saya cuci darah. Lalu saya bilang, kasih temanmu yang di Cibadak biar aku kuatkan. Karena aku suka pergi ke Sukaraja. Pergi Sukaraja pulangnya lewat Cibadak. Perginya lewat Cibadak, pulang lewat Cibadak. Tidak pernah aku pikirkan Pelabuhan Ratu. Tidak ada dalam rencana aku ke sana. Tidak pernah. Apalagi Jampang. Tidak ada itu. Tapi ketika kemudian tiba di Cikembar, lalu orang ini bilang kepadaku sesuatu, kemudian terjadilah terobosan ke daerah Pelabuhan Ratu. Dari situlah kemudian pencar sampai ke Jampang sana. Tidak pernah terpikirkan itu. Kenapa? Karena dunia sedang menuju kehancuran dan kita memiliki terang di dalam Yesus. Terang itulah yang harus kita bawa. Terang itulah yang harus membawa mereka untuk menemukan kebenaran. Supaya mereka tidak menjadi tinggal dalam kegelapan kekal. Itu sebabnya engkau dipanggil dan diutus untuk menjadi pembawa Yesus tadi. Sehingga kemudian Bethlehem yang tidak terkenal, tidak ternama itu menjadi kota mendunia. Seluruh dunia terkena pengaruh Bethlehem. Seluruh dunia.
Saya satu-satunya Bethlehem yang baru yang ditemukan oleh Tuhan di satu kota kecil di Jogja. Dari situ lalu kemudian Tuhan tunjukkan sesuatu. Hari pertama saya bertemu dengan dia, Tuhan tunjukkan kemana saya harus melangkah. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena dunia saya sebelumnya adalah duniaku. Bagaimana supaya itu milikku. Ku terus. Tapi ketika kita bertemu dengan dia, dia tunjukkan pandangan yang sengaja yang tidak pernah timbul di pikiran, di hati. Tidak pernah timbul itu. Sesuatu yang baru, dahsyat, yang melampaui segala apa yang disebut emas dan perak. Karena jiwa itu lebih berharga dari apapun. Maka kemudian ketika Roh Kudus itu kemudian kita terima dia, maka kita menjadi generasi yang berbeda. Kita menjadi generasi yang berbeda. Bukan generasi Adam yang berpusat kepada diri kita sendiri. Tapi kita menjadi generasi yang membuka diri kita pada kehendak Tuhan. Lalu kita kemudian diutus oleh dia. Kita menjadi generasi yang berbeda dan luar biasa. Kita adalah generasi kerajaan sorga. Generasi apa katanya? Generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kita dipindahkan. Seperti pemazmur kata, aku jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Dalam lumpur. Lumpur yang tidak akan pernah bisa melepaskan hidupku dari sana. Dan aku akan mati busuk di sana. Tapi Tuhan datang, dia ambil. Dia ambil itu, lalu kemudian dia bersihkan diriku. Lalu dia sembuhkan aku. Lalu dia katakan, ceritakan apa yang telah kuberikan kepadamu, yang kulakukan kepadamu. Maka kita menjadi generasi yang disembuhkan oleh Tuhan. Dari semua sakit penyakit. Sakit hati, sakit perasaan, sakit apa lagi nama. Silakan sebut sakitmu. Kita disembuhkan oleh dia. Kita menjadi generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Lalu kemudian setelah itu kita bisa memproklamasikan Injil. Tanpa Roh Kudus, tanpa menjadi generasi Elohim di dunia ini, kita nggak akan pernah bisa menjadi hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan kita tidak akan pernah bisa memiliki keberanian, kemampuan untuk memberitakan Injil. Kita menjadi sangat pemalu. Walaupun kita suka menjadi pembicara, bisa menjadi pelawak, tapi untuk Injil kita malu. Nah, barulah kemudian dari situlah kita bisa menjadi orang yang memuridkan. Kita terus dimuridkan oleh Roh Kudus, tapi kita juga sambil memuridkan. Diberkati terus oleh Tuhan, tapi sambil juga memberkati menjadi berkat. Itu akan terus. Apakah itu hidup yang biasa-biasa? Tidak. Itu menjadi hidup yang sangat luar biasa. Karena kita diciptakan, dibuat oleh Tuhan untuk terus menerus menjadi berkat, memberkati, memberkati, memberkati. Itu luar biasa. Jadi kekristenan itu bukan biasa-biasa saja. Dari tahun ke tahun biasa-biasa saja. Bulan 12 beli baju baru. 12 berikutnya beli baju baru. Tidak seperti itu. Tuhan mau kita sekali kita membuka hati kepada Yesus, terima dia. Maka dari titik itu akan terjadi lompatan kehidupan yang sangat luar biasa. Kita akan tinggalkan penolakan Herodes terhadap firman Tuhan. Dan kita akan menjadi gembala-gembala. Orang-orang yang terasing itu.
yang tidak punya waktu untuk bersuka cita, itu kemudian mereka menjadi sangat bersuka cita dan sangat bergairah kehidupan yang baru. Itu luar biasa Betlehemnya. Maka dikatakan engkau yang kecil, semua yang kecil, semua yang tidak berharga, itu yang diundang oleh Tuhan. Marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu berbeban berat. Untuk apa? Untuk kau diberikan kelegaan. Bagaimana caranya? Maka mulai izinkan dia memimpin hidupmu. Dan biarkan Roh Kudus menolongmu. Ketika itu kau tunjukkan arah hatimu kepada dia, maka langkahmu akan menjadi berbeda. Pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir, dia tidak pernah hadir tok, tapi kehadirannya adalah kehadiran yang sangat memberkati. Diberkati engkau waktu di rumah, diberkati waktu engkau keluar, diberkati adonanmu, diberkati ladangmu. Bukankah itu sangat ajaib? Itu kehidupan yang sangat ajaib. Itu adalah kehidupan yang dimana Tuhan mengendaki untuk kita miliki. Bukan Tuhan menahan. Tuhan mengendaki kita menerima berkat dia. Tapi pintu berkat itu hanya bisa kita terima kalau kita bersama-sama dengan Yesua dalam menjalani hidup ini. Dengan demikian maka kita menjadi Bethlehem, kota kecil yang tidak dikenal itu. Tapi itu menjadi kota yang memberkati karena kehadiran Tuhan adalah kehadiran berkat yang sangat nyata. Mari kita berdoa. Bapa, engkau mengasihi kami Tuhan. Itu sebabnya engkau memberikan putramu. Supaya kami menjadi generasi yang baru. Generasi di mana kami menjadi orang yang sangat berbeda. Tapi kuat dalam mencari dan melakukan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kuduslah yang menjadi kunci bagi kami. Supaya kami dapatkan rema hari lepas hari untuk maksud tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terpujilah engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya saudara. Puji Tuhan kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita tetap menjadi pengaruh dan dampak yang baik di kehidupan kita. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Dan Bapak Gembala boleh langsung menyalakan lilin di depan untuk memulai prosesi kita. Sambil diikuti oleh jemaat untuk menyalakan lilinnya. Kita mau naikkan pujian ini malam kudus. Bintangmu
sukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Kita mau bangkit berdiri untuk Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Kita mau masuk ke dalam doa syafaat yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Gembala dan ditutup oleh Bapak Gembala. Saudara-saudara, kita mau naikkan pujian ini dengan penuh kerinduan dalam hati kita agar generasi Tuhan boleh semakin maju, semakin penuh terobosan di tahun 2023. Mari angkat tangan kita, mari nyatakan ini sebagai iman kita menjadi generasi-generasi Elohim. Haleluya. Tanda-tanda, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tuhan sedang melawat umatnya. Padang telah menghuni, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini dong, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa.
mau berdoa seperti apa yang tadi sudah kita dengar, bahwa kita harus menjadi generasi yang memproklamirkan tentang Tuhan. Oleh karena itu di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Akhirnya hai saudara-saudara, berdoalah mengenai kami supaya firman Tuhan dapat maju pesat dan dipermuliakan seperti juga pada kamu. Dan supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini saudara kita dari Sukabumi karena satu dan lain hal tidak bersama dengan kita. Tetapi di hari yang lain kami akan ke sana untuk juga memperingati tentang Natal. Karena kami mendengar dan mereka memberitahu bahwa mereka tadi seperti dikatakan Bapak Gembala mulai diawasi saudara ya. Bahkan waktu mereka keluar rumah itu diikuti. Oleh karena itu seperti firman Tuhan ini dikatakan, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan maju pesat dan dipermuliakan, dan juga supaya hamba-hamba Tuhan terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Oleh karena itu di malam Natal yang indah ini kita sudah mendengar firman Tuhan, maka kita akan memberikan juga doa kita, hati kita kepada saudara-saudara kita yang sedang dilayani di sana. Mari berdoa dengan bersuara saudara. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya. Pekerjaan Tuhan terbuka. Haleluya, haleluya. Para pengacau, bahkan kami berdoa untuk orang-orang yang mengacau, orang-orang yang mengancam, supaya hatinya dijamah oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami seiman di sana yang mereka mendapat ancaman, mereka mulai hidup tidak bebas lagi. Biarlah mereka diberikan ketabahan, diberikan kepercayaan bahwa apapun yang sedang mereka hadapi sekarang ini, tetapi ketika Tuhan Yesus bersama dengan mereka, maka mereka dapat melaluinya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa juga untuk seluruh jemaat GKRI Sola Gracia. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang begitu indah malam hari ini. Supaya itu akan membangkitkan kami. Supaya kami tidak hidup sama seperti dulu lagi, tetapi akan ada perubahan ketika kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka pasti ada perubahan itu. Sama seperti Bethlehem yang tidak dikenal. Ketika Yesus ada di sana, lahir di sana, dia menjadi sangat terkenal. Maka kami berdoa untuk seluruh jemaat GKRI Sola Gracia supaya kami seperti Bethlehem itu ya Tuhan. Tuhan, kami mungkin tidak dipandang oleh siapapun, tapi ketika Engkau memandang kami, Engkau memakai kami, maka Engkau akan mempersiapkan kami untuk satu tuaian yang besar juga, sehingga kami semua akan mulai berpindah dari keduniawian kami, tetapi kami akan berpindah kepada apa maunya Tuhan. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu biarlah Tuhan, kami semua merindukan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Supaya dengan dipenuhi Roh Kudus itu kami bisa memproklamirkan tentang Injil kepada banyak orang. Supaya kami juga bisa memuridkan. Sehingga Tuhan ketika Engkau datang kembali, Engkau akan menyaksikan, Engkau akan melihat bahwa kami sungguh-sungguh berubah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa supaya kami tidak lagi memikirkan hanya kepentingan kami, kesusahan kami, tapi kami mulai menatap keluar kepada tuaian yang besar itu. Begitu banyak orang yang harus diselamatkan. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga seluruh jemaat ini Tuhan menjadi jemaat penuai-penuai seperti apa yang kami nyanyikan. Ketika kami menabur dengan mencucurkan air mata, kami percaya bahwa kami akan menuai dengan sukacita sambil membawa berkas-berkasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami mau berdoa juga untuk bangsa kami.
bahkan untuk tempat di mana kami berada. Seperti Tuhan katakan, berdoalah bagi kesejahteraan kotamu di mana kamu berada, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kami juga. Maka kami yang ada di Cibinong, Citerep dan sekitarnya di Kabupaten Bogor ini, kami berdoa supaya kehidupan kami berdampak bagi orang-orang di Bogor sini Tuhan, supaya dengan Bogor berdampak, dia akan berdampak juga bagi Indonesia. Maka kami serahkan pemerintah kami yang sebentar akan melaksanakan perhelatan besar ya Tuhan, yaitu pemilu. Kami berdoa Tuhan supaya bangsa ini belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman-pengalaman yang kemarin, supaya kami tidak jatuh di lubang yang sama, tetapi kami akan mulai bertanya kepada Tuhan untuk apa yang harus kami kerjakan, untuk apa yang harus kami pilih. Terima kasih Bapa, sungguh indah di malam kami mengingat kelahiran-Mu. Kami juga akan mengingat bahwa Engkau akan datang lagi kedua kali, bukan sebagai bayi ya Tuhan, tetapi sebagai Tuhan dan Raja, untuk memberikan upah kepada umat-Mu yang sungguh-sungguh setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua yang hadir pada malam hari ini, bahkan yang tidak dapat hadir mungkin berhalangan atau yang lain-lain sebagainya. Biar Tuhan tetap juga mengurapi, melindungi mereka, sehingga dimanapun kami berada, perlindungan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapak, sebentar Tuhan, kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Kami akan pulang dalam berkat Tuhan, karena Tuhan memberkati kami dan juga supaya kami menjadi berkat. Oleh karena itu kami mau berdoa bersama-sama sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia dari Bapa Yahweh yang mulia Elohim, di dalam Tuhan Yesua HaMashiach bersama dengan Roh Kudusnya, biarlah itu terus menyertai Engkau dari sekarang sampai Tuhan Yesua datang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, saudara-saudara boleh tetap duduk di bangku masing-masing. Artinya Tuhan masih memberi kita kesempatan. Yang saya hormati Pastor Mariam Menurut, Gembala Senior, Pastor Rina, Gembala kita, dan Pastor Dewi, Asisten Pastor Dewi. Yang saya kasih seluruh jemaat dan hadirin yang hadir pada saat ini, dan yang saya banggakan para panitia Natal. Boleh tepuk tangan. Natal kita kali ini telah selesai dengan sangat baik, dengan sukses ya, puji Tuhan. Tapi ada yang dari tadi mengganjal di hati saya, saudara ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi Pak Silta di awal ya, waktu itu terasa begitu cepat ya. Baru kemarin kita Natal, sekarang sudah Natal lagi. Ini temanya sudah ganti lagi, saudara ya. Generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus
mempromosikan Injil, memberikan untuk tuayan yang besar. Jadi saudara, Tuhan itu tidak pernah menunggu kita untuk datang, saudara ya. Tuhan itu berjalan terus, tapi Dia memanggil semua orang. Tapi tidak semua orang menanggapi panggilannya. Kalau saudara masih ingat tema yang tahun lalu, mungkin kita masing-masing bisa bertanya sama diri kita ya, apakah kita sudah melaksanakan tema tersebut? Karena ini temanya sudah ganti lagi saudara ya, ini udah satu langkah maju lagi. Ya, saya mengajak seluruh jemaat, seluruh kalian supaya kita terus datang hadirat Tuhan, supaya kita terus bisa berjalan bersama Tuhan, tidak ketinggalan saudara ya. Kalau kita sudah ketinggalan, benar-benar kita meminta kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menggendong kita, menolong kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Natal kali ini menjadi sukacita bagi kita semua. Shalom. Beri kelas untuk Tuhan, saudara. Bukan kuat dan gagah kita, bukan dari kuat dan gagah kita sebagai manusia, tapi memang Tuhan yang memperlengkapi semuanya. Bahkan cuaca diberikan yang terbaik. Haleluya. Tahun ini penuh dengan sukacita. Ibadah kita telah selesai, saudara. Nanti boleh bergantian untuk mengambil konsumsi di depan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita dari hari ini sampai tahun depan. Haleluya. Selamat Natal. Kekali Soal Justin Cibino.